Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miris sepertinya melihat tanaman bagus bisa seperti ini ya. Ini sudah tidak terurus juga. Nah, akar-akarnya cukup banyak yang busuk. Namun bongolan sebesar ini masih tetap tumbuh karena dia memang bandel ya. Untuk tanaman berjenis Philo yang satu ini. Ini adalah Philo Marbel variegata ya. Dari potongan-potongan seperti dari sini saya sudah mendapatkan beberapa potongan. Salah satunya adalah ini. Nah, ini adalah salah satu potongan dari indukan atau bonggolan sebesar ini. Nah, variegatanya seperti ini. Namun teman-teman juga jangan kaget ya. Untuk Philodendron Marbel ini awalnya memang tidak variegata ya, artinya dia tumbuh variegata seperti ini secara alami. Nah, dari beberapa anakan yang sudah saya ambil dari bonggolan besar ini, oke, saya tunjukkan. Nah, dari potongan yang ini, yang tadi ya, ini adalah potongan bagian bawah dari ini sebenarnya. Namun ini sudah terjadi pembusukan ya, seperti ini. Namun masih cukup aman untuk ditanam ya. Artinya dia masih bisa tumbuh untuk bonggolan seperti ini. Nah, ini adalah bagian bawah dari yang ini. Ini adalah bagian bawah dari yang tadi. Nah, ini alhamdulillah masih terjadi atau masih berbentuk variegata seperti ini. Namun ada beberapa potongan yang lain yang saya dapatkan juga dari potongan awal dari bonggol besar. Dia tumbuh seperti ini. Ini sudah saya potong kembali ya. Di sini ada 2 potongan. Nah, untuk potongan yang satunya, ini variegatanya masih ada seperti ini. Nah, ini tadinya menyatu seperti ini. Ini potongan tadinya menyatu seperti ini. Namun untuk satunya seperti ini, hijau kembali hijau ya, kembali hijau. Nah, jadi itu adalah proses dari Philodendron Marbel ya. Ketika dia bervariegata secara alami, mungkin pengaruh dari media tanam ataupun penempatan, dia bisa kembali berubah menjadi hijau kembali setelah variegata, kemudian kembali hijau, ataupun masih tetap ada anakan-anakan yang tumbuh secara variegata. Oke, ini sengaja saya potong seperti ini karena saya memang mempropagasi, pengen memperbanyak ya untuk tanaman ini. Nah, dari ini pun sudah tumbuh kembali seperti ini. Jadi memang tanaman ini cukup dibilang cukup bandel ya, walaupun terjadi pembusukan seperti ini yang sangat tidak diinginkan sebenarnya, tapi ini emang terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi, potongan yang baru, kemudian kita tanam dan terkena air hujan, terjadi seperti ini. Namun alhamdulillah cukup aman, ini kita bisa menanam kembali untuk marbel-marbel seperti ini. Kayak media tanam seperti ini ya. Jadi fermentasian daun-daun sisa sampah rumah tangga ya, daun-daunan kering, kemudian dicampur dengan arang seperti ini, sekam bakar dan sekam mentah seperti ini untuk media tanam Philodendron Marbel. Untuk media tanam hasil potongan yang baru seperti tadi, teman-teman jangan selalu membuat media tanam yang sedikit agak padat atau basah ya. Artinya kalau ditempatkan di luar dan terkena air hujan, bisa terjadi pembusukan pada bagian bonggolan utama seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, tahu seperti ini. Ini terjadi pembusukan karena potongan kemudian kita tempatkan di luar dan terkena hujan, curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian terjadi pembusukan pada bagian bawah. Namun untuk akar-akar 2 ini yang membuat tanaman ini akan tumbuh kembali atau terdorong untuk mengeluarkan tunas baru.
Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman menggunakan pot baru, jangan lupa mengecek bagian-bagian lubangan-lubangan bawah seperti ini. Sebenarnya ini kurang besar ya untuk lubangannya, jadi air masih susah turun walaupun media cukup poros. Untuk lubangan sebesar ini atau 4 lubang seperti ini dengan posisi kecil, biasanya air tetap banyak di bagian pot, bagian dasar, walaupun media atas sudah cukup kering. Jadi kita bisa memperbesar. Tapi intinya teman-teman, untuk menggunakan pot baru jangan lupa mengecek bagian drainase atau pembuangan atau lubang-lubang pada bagian bawah pot seperti ini. Untuk marble biasanya mempunyai akar-akar angin seperti ini ya, jadi dia akan mencari titik sumber atau sumber air ya biasanya. Jadi walaupun di bagian bawah misalkan dia terjadi pembusukan, dia akan tumbuh akar pada bagian atas yang kemudian keluar dari pot seperti ini untuk mencari sumber-sumber air. Biasanya dia mencari tempat seluruh akar seperti ini, mencari bagian-bagian yang cukup adem untuk dia berpegangan, yang kemudian itu juga bisa membuat dia cepat besar ya untuk daun. Di sini akar-akar begini yang sudah menempel kemudian banyak dan menempel pada tembok yang sudah berlumut ataupun tanaman yang sudah sedikit agak lapuk, biasanya dia cepat memperbesar bagian-bagian daun selanjutnya ya. Nah, seperti itu Philo Marble. Nah, ini lubangan pot seperti ini yang saya bilang tadi ya, artinya dari pabrikannya dia tertutup seperti ini. Jadi teman-teman memang untuk penggunaan pot baiknya mengecek dulu bagian bawah ya seperti itu. Jadi, seperti ini kan lubang-lubangnya masih tertutup ya, tertutup pada bagian-bagian seperti ini. Jadi kita bisa membuat lubang-lubang ini menjadi terbuka. Kelalaian pada pengecekan pot biasanya terjadi, dan kemudian ketanaman kurang bagus karena emang lubangan pot kurang terkontrol. Jadi untuk air sisa penyiraman masih mengendap pada bagian bawah pot, yang kemudian akar menjadi terendam dan terjadi pembusukan. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini pot yang sudah cukup aman untuk digunakan. Nah, akar-akar panjang ini kita bisa melilitkannya pada bagian bawah ya, seperti ini. Kemudian kita timbun bagian akar-akar tersebut. Untuk sisa potongan baiknya terbuka seperti ini. Ini akan mempermudah atau proses pengeringan pada bagian luka ataupun pada sisa potongan yang sudah mulai membusuk. Kita bisa tidak menyiramnya dulu selama beberapa hari ya, sampai media cukup kering, dan kemudian kita siram. Itu memproses dia untuk kembali sembuh dari luka-lukanya, dan kemudian akan menumbuhkan tunas baru pada bagian bonggolan. Nah, seperti ini adalah sebagai daun pancing
dan ini adalah bonggolan, dan kita tinggal menunggu bagian tunas yang akan muncul pada bagian bonggolan utama. Oke, ini sedikit penjelasan tentang pot, kemudian cara menanam marble, media tanam marble varigata itu seperti apa, maksudnya dari tidak varigata kemudian varigata dan kembali tidak varigata karena proses alami secara pengaruh media tanam maupun cuaca. Sudah cukup saya terangkan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, semoga menghibur, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.